Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenis dan 2002010016, kelas Islam dan Ilmu Pengetahuan G. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi dan pemikiran dalam bidang ekonomi oleh Abu Hasan Al-Mawardi. Biografi Al-Mawardi merupakan nama populernya. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Ibnu Habib Al-Basri Al-Mawardi. Lahir di Basrah pada tahun 364 Hijriah, bertepatan dengan tahun 975 Masehi, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 450 Hijriah, bertepatan dengan 1058 Masehi, dalam usia 86 tahun. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai perhatian yang besar kepada ilmu pengetahuan. Mawardi berasal dari kata ma yang artinya air dan ward artinya mawar, karena ia adalah anak seorang dari penjual air mawar. Ia menerima pendidikannya pertama di Basrah dan belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid Asy-Syaimari, seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkenal. Kemudian pindah ke Baghdad untuk melanjutkan pelajaran hukum tata bahasa dan kesastraannya dari Abdullah Al-Bafi dan Syekh Abdul Hamid Al-Israini. Karir Al-Mawardi selanjutnya dicapai pada masa Khalifah Al-Qaim 107 sampai 1074. Pada waktu itu, ia diserahi tugas sebagai duta diplomatik untuk melakukan negosiasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan para tokoh pemimpin dari kalangan Bani Buwayhi Seljuk Iran. Karya-karya ilmiah yang bermutu tinggi lahir dari Al-Mawardi seperti Tafsir Al-Quran Al-Karim, Al-Absal wal Al-Hikam, Al-Hawi Al-Kabir, Al-Iqna, Al-Adab, Ad-Dunya wa Ad-Din, Siyasah Al-Maliki, Nasihat Al-Muluk, Al-Ahkam As-Sultaniyah, An-Nukat wa Al-Uyun, dan Siyasah Al-Wizarat wa As-Siyasah Al-Maliki. Lalu ada kontribusi pemikiran ekonomi Al-Mawardi, yaitu pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar pada 3 buah karya tulisnya, yaitu Kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, Al-Wahi dan Al-Hakam As-Sultaniyah. Akan tetapi, para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa di Al-Hakam As-Sultaniyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam mempresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Buku ini ditulis Al-Mawardi pada paruh pertama abad ke-5 Hijriah. Akan tetapi, Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ditulis secara sistematik dan runtut, dan bagaimana utama kitab ini membahas tentang masalah perpajakan, persoalan pengelolaan tanah, wilayah pembelanjaan publik, dan masalah keuangan terkait lainnya. Satu bab dalam kitab tersebut membahas masalah permintaan dan prosedur administrasi, pengawasan pasar, sistem mata uang, pertanian, dan sebagainya. Pada aspek administrasi keuangan, Al-Mawardi banyak mengambil pandangan-pandangan mazhab Hanafi dan Maliki serta Syafi'i sebagai mazhab penggangganya. Lalu ada pemikiran ekonomi Al-Mawardi yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam. Yang pertama, ada negara dan aktivitas ekonomi. Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara atau imamah merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Dengan demikian, negara memiliki peran aktif demi terrealisasinya tujuan material dan spiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi penguasa dalam membantu merealisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Negara wajib mengatur
dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik. Karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial atau fardhu kifayah dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Tugas utama seorang penguasa terhadap rakyat menurut Al-Mawardi sebagai dikutip Syahid Hawa adalah sebagai berikut. Memungut cukai al-fa'i dan zakat menurut ketentuan syara' baik secara nas maupun ijtihadi tanpa merasa takut. Lalu yang kedua, menentukan pemberian-pemberian dari Baitul Mal secara benar dan memberikannya kepada yang berhak tepat pada waktunya. Karena tugas dan tanggung jawab negara dan penguasa sangat besar, yakni merealisasikan kesejahteraan dan pemenuhan ekonomi secara merata terhadap rakyatnya, maka negara harus memiliki sumber-sumber pendapatan keuangan yang menyokong pelaksanaan tanggung jawab tersebut, seperti zakat, ghanimah, kharaj, jizyah, dan usur. Akan tetapi, jika sumber-sumber pendapatan negara tersebut tidak memenuhi kebutuhan anggaran negara atau terjadi defisit anggaran, negara diperbolehkan untuk menetapkan pajak baru atau melakukan pinjaman kepada publik. Dalam konteks ini pula, Al-Mawardi menyatakan bahwa rakyat wajib taat kepada negara tersebut selama ia menjalankan tugasnya dengan baik. Kewajiban saat ini tidak hanya kepada kepala negara yang adil, tetapi juga kepada mereka yang jahat. Hal ini sejalan dengan surah An-Nisa ayat 59 yang mewajibkan taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amr atau para penguasa di antara umat Islam dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kelak akan ada pemimpin-pemimpin kamu sesudahku, baik yang adil maupun jahat. Dengarkan dan taatilah mereka sesuai dengan kebenaran. Jika mereka baik, maka kebaikannya untuk kamu dan untuk mereka. Tetapi bila mereka jahat, maka akibat baiknya untuk kamu dan kejahatannya akan kembali kepada mereka. Al-Mawardi tahun 5. Yang kedua, ada pinjaman publik. Pinjaman publik untuk menutupi defisit dalam anggaran diperbolehkan dalam syariah karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Akan tetapi, perinciannya tidak pernah diriwayatkan dalam literatur hadis atau hukum. Hal inilah yang kemudian membuat Al-Mawardi, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali membahas syarat-syarat dan kondisi diperbolehkannya pinjaman publik tersebut. Al-Mawardi sepakat dengan pinjaman publik karena menurutnya ada pembeda antara pembiayaan tugas-tugas pemerintah negara dan pembiayaan kepentingan dan kesejahteraan umum masyarakat. Oleh karena itu, pinjaman publik untuk pembiayaan semacam itu atas barang-barang dan layanan yang telah dikontrak oleh negara menjadi keharusan. Selain itu, ada kewajiban-kewajiban negara yang disebabkan oleh prinsip-prinsip penggajian tetap seperti gaji tentara dan biaya persenjataan. Kewajiban-kewajiban ini tetap harus dilakukan terlepas apakah dananya ada atau tidak. Jika terdapat dana yang tersebar di sana-sini, negara dapat memenuh jalan ke pinjaman publik untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Azmi 2005-138. Dari sini dapat dipahami bahwa Al-Mawardi memperbolehkan pinjaman dengan syarat untuk memenuhi pembiayaan negara yang telah ditetapkan, sejauh kesejahteraan dan kemaslahatan umum atau masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam pembelanjaan. Lalu yang ketiga ada perpajakan. Dalam masalah perpajakan, Al-Mawardi mempunyai pandangan sendiri yang sedikit berbeda dengan tren pendapat pada masa klasik. Menurutnya, keadilan baru akan terwujud terhadap para pembayar pajak jika para petugas pemungut pajak mempertimbangkan setidaknya 4 faktor dalam penilaian kharaj, antara lain, yang pertama ada kesuburan tanah. Karena kesuburan tanah sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah produksi. Yang kedua ada jenis tanaman. Hal ini terjadi karena tanaman ada berbagai jenis dengan variasi harga yang berbeda-beda. Yang ketiga ada sistem irigasi. Tanaman yang menggunakan sistem irigasi manual tidak dapat dikenai pajak yang sama dengan tanaman yang menggunakan sistem irigasi alamiah.
Lalu yang keempat, jarak antara tanah yang menjadi objek haraj dengan pasar. Hal ini penting karena tinggi rendahnya harga berbagai jenis barang tergantung pada jarak tanah dari pasar. Karim 2014 307. Lalu yang keempat ada lembaga keuangan negara atau Baitul Mal. Menurut Al-Mawardi, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara atau Baitul Mal yang didirikan secara permanen, agar pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam kas yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing. Jika dana pada pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakannya, pemerintah dapat meminjam uang belanja tersebut dari pos yang lain. Untuk menjamin pendistribusian harta Baitul Mal berjalan lancar dan tepat sasaran, negara harus memberdayakan Dewan Hizbah semaksimal mungkin. Karim 2014 309 sampai 312. Dewan Hizbah atau wilayah Al-Hizbah adalah suatu kekuasaan atau wewenang untuk menjalankan amal ma'ruf ketika yang ma'ruf itu mulai ditinggalkan dan mencegah yang mungkar ketika mulai dikerjakan orang. Wilayah Al-Hizbah disebut juga kekuasaan peradilan, yang memiliki wewenang lebih luas dari dua peradilan lainnya, yakni wilayah Al-Qadha, peradilan jasa, dan wilayah Al-Mazalim, peradilan khusus kejahatan penguasa dan keluarganya. Ihya Baru Van Hoff. Lalu ada kelompok yang berhak atau mustahik atas harta Baitul Mal, yaitu ada dua. Pertama, orang yang berhak atas harta Baitul Mal karena harta tersebut sebagai alat pemelihara dirinya. Hal dalam bentuk ini akan hilang bila Baitul Mal sedang kekosongan dana. Misalnya, seorang yang dikenai diat atau denda karena suatu pelanggaran hukum, sedang ia atau keluarganya tidak mampu membayarnya. Ia berhak mendapatkan harta Baitul Mal selama Baitul Mal memiliki dana. Yang kedua, orang yang berhak atas harta Baitul Mal karena memang itu adalah haknya. Kelompok kedua ini terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang berhak terhadap harta Baitul Mal secara badal atau penggantian, seperti hak tentara yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pembelian senjata dan perlengkapannya negara lainnya, dan sebagainya. Dalam hal ini, kendati kas Baitul Mal sedang kosong, hak itu tidak gugur. Hak itu akan dibayar ketika harta Baitul Mal telah tersedia. Kedua, orang yang berhak atas harta Baitul Mal karena suatu kemaslahatan umum. Misalnya, seorang yang telah membantu memberi utang berupa makanan untuk para pejuang muslim dalam suatu peperangan berhak menerima harta Baitul Mal dan Baitul Wajib memberinya harta tersebut. Jika kas Baitul Mal sedang kosong, maka Baitul Mal tidak wajib memberinya. Lalu kesimpulan dari keterangan di atas, Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Pemikirannya tentang negara dan aktivitas ekonomi, konsep pinjaman publik, perpajakan, agensi lembaga keuangan negara atau Baitul Mal, dan konsep keadilan masih sangat relevan dalam konteks kekinian. Selain itu, Al-Mawardi juga memberikan pencerahan kepada kita semua tentang relasi antara rakyat dan penguasa, hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya, serta implikasi-implikasi logis dari ketidakpatuhan menjalankan kontrak dari relasi yang dibuat tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Nun wal kolami wa mayasturun, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.